Shalom, saudara-saudara. Kemarin ada salah kata-kata karena saya kurang enak badan saudara kemarin. Itu pun disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bersaksi. Sebenarnya setiap manusia yang tidak mau saudara untuk sakit-sakit bersaksi karena di situ saya kurang fit, mata saya sayu dan di situ saya pusing saudara. Dan di sini saya kembali lagi biar kita semua dikasih kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita semua bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini saya ingin menjelaskan saya ingin bersaksi tentang cairan atau injus saudara. Cairan ini saya tidak diinjus ya saudara, saya tidak diinjus karena tidak diizin karena saya mendengar suara saya disuruh langsung oleh Tuhan Yesus Kristus untuk tidak menerima injus itu saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, Yesus Muhammad Elohim berkata bahwa jangan kalian diinjus, jangan pernah menerima injusan itu. Dan saya bertanya-tanya pasti persekutuan doa ada persekutuan doa itu saudara. Persekutuan doa bertanya-tanya kenapa tidak boleh diinjus saudara. Di situ kita mikir 10 kali saudara, mikir kita di persekutuan doa ini sehingga kita cari kesaksian untuk tidak injus saudara. Di situ dicari ya saudara, kita dicari di YouTube dan ternyata ketemulah kayak diarahkan oleh Tuhan Yesus itu kayak ketemulah nama channel itu Bu Hamdani, Faye Hamdani dan di situ oh iya ya kita mulai mengerti kenapa Tuhan tidak menyuruh kita untuk menerima injusan itu, Tuhan Yesus Muhammad Elohim. Dan di situ saya juga menerima penglihatan saudara bahwa cairan itu merupakan dari si 66 ini atau mata Dajjal 1 ya saudara. Karena kita harus mikir saudara, kita harus mikir kenapa kalau nggak diinjus, kenapa kok terus mikir saudara kita kok ada sertifikatnya, terus kok kalau yang nggak diinjus kok nggak boleh keluar, kok nggak boleh berbelanja ke sana kemari. Nah terus ya juga ya kalau secara logika kan kalau kayak injus-injusan yang lain dulu cairan-cairan dulu kan nggak pakai sertifikat ya saudara, tidak pakai sertifikat karena ya di situ belum akhir zaman ya saudara. Sekarang akhir zaman kita harus lebih peka lagi dan kita tidak boleh menerima injusan itu. Kalau sudah menerima injusan itu, siap-siaplah bayar harga, menerima murka dari Bapa Yahweh Yesus Muhammad Yesus Kristus. Kita harus menerima dan jikalau ingin menerima injusan itu, sebelumnya itu tanya dulu kepada Tuhan Yesus Kristus sampai benar-benar ada jawabannya. Jikalau nggak ada jawabannya, jangan pernah mengambil langkah saudara. Karena hidup kita ini harus dari tuntunan Tuhan. Hidup kita ini tuh bukan suka-suka kita, semau kita. Kita itu harus dituntun Tuhan. Jikalau kita nggak dituntun oleh Tuhan, kita akan tersesat. Benar apa benar? Benar sekali saudara. Dan saudara, vaksin injusan ini saudara. Dan injusan ini tuh sangat berbahaya ya saudara, karena bisa menyesatkan banyak sekali jombaan anak Tuhan yang tersesat saudara. Dan injusan ini saudara sungguh cara iblis yang sangat licik. Benar-benar iblis ini saudara pantang menyerah, dia terus menarik anak Tuhan untuk jatuh, gugur, out, keluar. Dan sehingga banyak yang nggak bisa kayak nggak bisa keluar kota. Lebih baik saudara kita nggak usah keluar kota, lebih baik kita duduk di kakinya Tuhan, duduk kaki Tuhan, berdoa dan memuji, menyembah, membaca firman dan berpuasa karena Tuhan senang saudara kalau kita seharian duduk di altarnya. Kalau kita banyak keluar-keluaran Tuhan pun kurang respect sama kita. Dan jikalau Tuhan menegur kita, menghajar kita harus bersyukur saudara. Dan siapa yang sudah menerima injusan itu, siap-siaplah bayarlah harga dan bertobatlah jikalau masih ada kesempatan saat ini saudara, detik ini, menit ini, bertobatlah kita saudara. Karena dia tahu saudara, nggak tahu kapan kita mati, kapan Tuhan itu datang, bisa besok, bisa lusa, atau bisa bulan depan atau kapan, kita nggak tahu, hanya Bapa yang surga yang tahu, malaikat pun tidak tahu saudara. Saya tidak boleh menyuntikkan vaksin ini. Kemudian Tuhan menjelaskan kepada saya, Tuhan berkata, vaksin corona ini berasal dari organisasi kesehatan PBB yaitu WHO. Sehingga di dalam vaksin corona ini sudah disuntikan gen antikristus. Itu yang Tuhan
katakan pada saya. Saya bertanya lagi, saya bertanya berulang-ulang kali, karena saya berpikir jangan sampai saya salah mendengar, jangan sampai saya salah menangkap suara Tuhan, sehingga saya bertanya berulang-ulang. Tetapi Tuhan tetap menjawab yang sama, Tuhan tetap berbicara yang sama kepada saya. Kemudian Tuhan menjelaskan kepada saya, Tuhan berkata, vaksin yang terbaik hanyalah dari Yesus. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh saya untuk jangan kamu suntikan vaksin ini. Yang harus kamu lakukan adalah kamu mengambil air, kemudian kamu berdoa dengan penuh iman, dengan iman yang teguh. Kamu harus percaya dengan sungguh, kamu berdoa, kamu minta kepada Tuhan agar Tuhan rubah air di dalam gelas itu menjadi darah Yesus. Seperti perkawinan di Kana, Tuhan rubah air menjadi anggur. Maka Tuhan mau supaya kita berdoa sungguh dengan iman, kita meminta agar Tuhan merubah air yang sudah kita ambil, kita taruh dalam gelas itu, agar Tuhan rubah menjadi darah Yesus, dan kita meminum darah Yesus. Dan kita harus percaya, kita harus imani yang kita minum adalah darah Yesus. Karena darah Yesus adalah vaksin yang terbaik, vitamin yang terbaik, obat di atas segala obat adalah darah Yesus. Tahu dari mana bahwa yang bicara kepada dia itu betul-betul Tuhan? Yang bicara kepada dia itu betul-betul Roh Kudus. Untuk memastikan bahwa itu dari Tuhan, dia sudah tanya berulang-ulang. Kalau seandainya itu dari setan, terus ditanya berulang-ulang, apa susahnya setan menjawab berulang-ulang? Jadi bertanya dan dijawab berulang-ulang itu bukan suatu jaminan bahwa yang sedang bicara atau berdialog dengan dia itu adalah Tuhan atau Roh Kudus. Ingat, setan itu adalah bapak segala dusta. Dan kalau ada yang pintar di dalam menyamar, itu adalah iblis. Dalam 2 Korintus 11 ayat 12, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, seolah-olah dari Tuhan, memberikan suara, bisikan tertentu, seolah-olah dari Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah iblis. Lalu saudara, yang menurut saya lucu, karena Tuhan bilang, saya tekankan, Tuhan bilang, di dalam vaksin itu sudah dimasukkan gen antikristus. Antikristus itu apa? Atau siapa? Coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Saudara perhatikan ayat ini. Yang saya berikan warna biru, banyak antikristus sekarang telah bangkit. Berarti zaman dari Yohanes bicara, antikristus itu sudah ada, banyak. Tapi yang saya berikan warna merah, seorang antikristus, berarti antikristus itu cuma satu orang. Akan datang, berarti belum datang. Zaman Yohanes dia belum datang, dan saya yakin sekarang belum. Jadi memang antikris itu ada dua macam. Antikris kecil-kecil, itu banyak. Siapa mereka? Nabi-nabi palsu. Mereka lah pendahulu-pendahulu yang mempersiapkan jalan untuk bos mereka, sang antikristus. Satu orang saja, tapi belum datang. Nah sekarang, di dalam vaksin COVID telah dimasukkan gen antikristus. Saya tanya, antikristus yang mana? Yang banyak-banyak itu, nabi-nabi palsu itu. Nabi palsu ini banyak. Lalu gen siapa yang masukkan di situ? Mencari tahu siapa nabi palsu saja, siapa penyesat-penyesat saja susah. Karena mereka menyamar. Lalu kalau nabi palsunya ada banyak, gen siapa yang masuk situ? Tapi kalau itu adalah sang antikristus, satu orang, dia belum muncul, dia belum datang. Orangnya saja belum diketahui bagaimana gennya diambil. Ini kacau baru ini. Maka semua ini yang mengatasnamakan suara Tuhan. Suara Tuhan, apa yang Tuhan omong, tidak bisa bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah omong di dalam Alkitab. Kalau apa yang dianggap Tuhan omong bertentangan dengan yang sudah Tuhan omong di Alkitab, ada dua kemungkinan. Pertama dari setan, atau kedua, Tuhan tidak kasih tahu, Tuhan tidak ngomong, setan tidak ngomong. Tapi rekayasa sendiri, hati sendiri yang mau katakan demikian. Penyuntikan vaksin adalah penyesatan? Menurut saya, justru yang model-model begini bilang Tuhan ngomong begini-begini, lalu bertabrakan dengan ayat firman, itu yang penyesatan. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus memberikan nasihat terkait dengan ilham-ilham roh yang disampaikan dalam hubungan dengan akhir zaman. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jemaat sekalian, jangan lekas bingung, jangan gelisah dengan omongan orang-orang yang mengatasnamakan ilham roh, suara Tuhan, tapi bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis kitab suci. Nah terus, di dalam vaksin itu ada apa? Kok sampai dianggap sebagai gen antikristus itu? Dibikin bagaimana? Nah ini yang menurut saya, masyarakat atau orang Kristen secara khusus itu perlu teredukasi untuk memahami vaksin itu apa, bikinnya bagaimana.
isi apa di dalam, mengandung apa, supaya ngerti, supaya otak ini terbuka. Sehingga jangan menganggap bahwa ini gen antikristus, di situ antikristus saja tidak tahu siapa. Bagaimana gennya sudah ada.